ini mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak bisa berdiri. Hai teman pintar, hari ini Ganang tidak masuk sekolah karena sakit. Ipo, Lula, dan Bob berencana untuk menjenguk Ganang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terlebih dahulu ganti baju pulang sekolah. Duh, maaf ya, terlambat. Tadi ada memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula, aku juga baru sampai kok. Hai Ipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante mau pergi undangan ini, mau ngurus pelajaran KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante, permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok malah banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan
kecil ikut-ikut. Kamu jangan mau aja. Nggak boleh gitu, Bol, sama adikmu. Yang balik dong cara ngomongnya. Oh, yaudah. Maaf ya, Bibi. Tapi kamu di rumah aja ya. Ibu-ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Ganang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Ini. Kenapa? Kan aku lagi kerja di PR. Jangan nyetir musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung tidak dapat tempat duduk. Kamu jangan bawa sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga dia punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari pagi, Bol, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipa, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Luna, dan Bol yang membawakan catatan untuk Dana yang lagi sakit. Iya, sekaligus pergi menjenguk Ganang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah, seperti Mini yang mengumpulkan baju air untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lola menyatakan Reva di depan rumahku. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Bol Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak Lola. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman di tempat ini. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lola, dan Bo? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan KPP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk mengikis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk pada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, kita menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow,
Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apa yang kamu bisa pelajari dari video itu ya? Bahwasanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang, gitu. Di situ kalau pengen dapat hakmu harus melakukan kewajiban itu baik di rumah maupun di sekolah. Contohnya kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini ada apa ini? Lihat itu apa? Yang gambar pertama itu gambar apa nak? Berbakti pada orang tua. Itu termasuk apa? Hak atau kewajiban itu? Kewajiban. Terus selanjutnya gambar yang kedua.
Ya, betul apa salah? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya saya untuk kembali. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Ya, ini adalah kelompok 3. Ini gambar puzzle nomor berapa? Nomor 5 ya. Terus nomor 2-nya dibaca. Ya, benar. Nah, benar apa salah? Kelompok lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok kembali kelompok 3. Sudah? Kita simpulkan dulu. Bahwasanya kewajiban dan hak itu harus seimbang, gitu. Tadi sudah kan? Harus seimbang. Secara seimbang untuk menciptakan kerukunan dan kehidupan yang tertib di masyarakat. Kesimpulannya, sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab frontal ini. Caranya gimana? Caranya diputar. Nah, jika dia masuk berhenti di yang dijawab, ambil satu, lalu dijawab tanya. Bisa? Paham? Ya, oke. Sekarang kita mulai dari kelompok mana? Kita nyanyi lagu apa ya? Oke, baik. Nanti Aziz ya. 1, 2, 3. Baru ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, stop. Maju, kita maju. Kita main tadinya ya. Ya, buka. Buka. Apa? Nanti biru yang warna biru diambil. Dibaca keras hadap ke teman-teman. Ada ke sana. Sebutkan coba Sebutkan sebutkan 2 contoh Mbak. Tadi ada keluarga. apa? Baca ke satu anggota keluarga. Ke satu lagi. Betul. Tepuk tangan. Selanjutnya hitungannya di bawah. Lagi nyanyi lagi. Bintang kecil coba tadi berarti dikira berarti kira kasihkan lagi. Ayo 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Stop. Ada lagi? Gak usah. Pelan-pelan, gak usah. Oh, buru-buru. Mana dia? Hijau lagu, hijau kelas. Ya, ambil satu, dibaca ada ke teman-temannya. Apa? Ada lagi? Kita tepuk tangan. Sekarang Dina mau tanya, untuk materi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada anak-anak sudah paham tentang hak dan kewajiban